Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh KN kelas 4. Rizky, silakan. Udah selesai. Untuk pembelajaran hari ini kelas 4 dan 5 Bapak rangkap. Kenapa? Karena wali kelasnya kelas 5 yaitu Bapak ini sedang sakit. Maka dari itu kita doakan supaya beliau segera sehat kembali dan bisa mengajar seperti biasanya. Nah, untuk anak-anak kelas 4 di sebelah kiri Bapak dan untuk yang kelas 5 di sebelah kanan Bapak ya. Nah, kelas 4 siapa yang tidak hadir ya anak-anak ya? Dewi, kenapa Dewi? Sakit. Ada lagi? Berarti kelas 4 Dewi aja. Kalau kelas 5 siapa? Rehan, kenapa? Rehan juga sakit. Jadi yang tidak hadir hari ini kelas 4 satu orang karena sakit yaitu Dewi. Yang kedua Rehan sakit juga. Untuk kelas 4 kita akan membahas tentang gejala alam, yaitu agar siswa dapat mengidentifikasikan macam-macam gejala alam di bumi. Lalu siswa juga dapat mengidentifikasi gejala alam di lingkungan sekitar rumah kita. Dan juga yang ketiga dapat mengidentifikasikan penyebab terjadinya gejala alam tersebut. Dan untuk yang kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini agar siswa dapat mengidentifikasi alat pernapasan pada manusia. Lalu yang keduanya, siswa juga dapat mengidentifikasikan gangguan pada pernapasan. Media gambar. Yang pertama untuk kelas 4 media gambar. Sebelum itu Bapak tanya dulu, gejala alam atau bencana alam yang terjadi, yang sering terjadi di Indonesia itu apa aja? Ada yang tahu? Gempa bumi, terus tsunami, lalu gunung meletus, apa lagi? Banjir, puting beliung, betul. Nah, semuanya betul. Nah, tapi yang akan Bapak bahas untuk hari ini yaitu gunung berapi. Ya, Bapak bagi dulu. Nah, lalu untuk kelas 5 sistem alat pernapasan. Sistem alat pernapasan itu apa aja sih? Paru-paru, lalu bisa, lalu apa lagi? Hidung. Coba ada gambar buat kalian lihat. Lalu untuk kelas 5, sebelum Bapak masuk ke kelas 5, coba kalian baca, lalu nanti isi bagian A itu nama bagiannya apa sih? Alat pernapasannya, lalu B sampai G ya. Jangan berisik, Bapak kelas 4 dulu. Baik, anak-anak kelas 4. Anak-anak kelas 4, coba kalian lihat pada gambar atau yang tidak kebagian lihat di sini. Di sini ada gejala alam yang namanya gunung berapi ya. Di sini Bapak akan menyampaikan 4 tingkatan level gunung berapi sebelum erupsi. Yang pertama ada normal, yang kedua apa? Waspada, yang ketiga dan yang terakhir keempat awas.
yang tingkat level normal, di situ ada berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan dan gejala vulkanik lain tidak memperlihatkan adanya kelainan. Jadi kondisi gunung tersebut itu aman karena tidak ada gempa bumi, tidak ada erupsi atau kepalan kayak asap yang tanda-tanda akan meletus. Jadi itu kondisi normal gunung. Lalu yang kedua ada waspada. Waspada terjadi peningkatan secara visual. Jadi secara visual itu kita bisa melihat perbedaan dari yang normal ke waspada. Dan juga kita bisa rasakan sering terjadinya gempa di sekitar gunung tersebut. Lalu ada sedikit munculnya asap. Jadi itu tanda-tanda kenaikan dari normal ke waspada. Lalu yang ketiga ada siaga. Yang ketiga siaga. Jadi peningkatannya semakin nyata atau semakin terlihat jelas. Jadi juga cenderung diikuti dengan adanya letusan. Nah, apabila di level siaga ini terjadi letusan, jadi tingkatan dari waspada itu meningkat ke siaga. Jadi kita harus sering mendengarkan peringatan-peringatan atau misalkan alarm untuk segera dievakuasi atau berpindah ke tempat yang lebih aman atau baik. Dan yang terakhir level awas. Nah, di sini level awas ini sudah menunjukkan letusan juga mengeluarkan asap tebal. Contoh, jadi ibaratnya itu letusan awalnya itu keluar asap meledak ya, dan abu vulkanik yang naik ke permukaan berupa gumpalan asap atau debu yang keluar dari gunung. Lalu setelah keluar asap atau debu vulkanik diikuti dengan keluarnya magma atau lava ya. Setelah ini apa ada yang ditanyakan? Magma itu apa, Pak? Magma itu apa? Magma itu batu-batuan cair yang berada di dalam perut bumi yang mempunyai suhu yang sangat panas. Maka dari itu kita harus menjauhi letusan gunung yang mengeluarkan magma itu supaya kita tidak menjadi korban. Karena berbahaya. Takutnya nanti kita akan terbakar. Terus ada yang ditanyakan lagi? Apa itu erupsi? Apa itu erupsi? Jadi erupsi itu peristiwa yang terjadi apabila endapan magma yang berada di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Jadi meledak, itu namanya erupsi letusan ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Udah. Kalau tidak ada, coba nanti kalian baca dan melihat pada gambar apa aja yang harus dilakukan apabila terjadi gunung meletus. Ya. Jangan berisik, Bapak kelas 5. Kelas 5. Tadi kan kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak kelas 4 itu tentang gejala alam yaitu gunung berapi. Nah, gunung berapi itu kan mengeluarkan abu vulkanik atau asap ya. Itu pastinya mengganggu pernapasan kita. Nah, untuk kesempatan ini Bapak akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Di situ kalian bisa lihat dan juga udah isi ya. Untuk gambar
huruf A itu apa? Hidung. Nah, hidung itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, jadi hidung itu bagian yang menonjol di bagian wajah yang berfungsi menghirup udara dan menyaring udara. Ya. Lalu lanjut ke B. Jadi habis dari hidung masuk ke faring. Faring ini bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung yang dihirup. Jadi faring itu yang bertugas menyalurkan udara yang dihirup dari hidung dan mulut atau mulut ke tenggorokan. Lalu lanjut ke laring. Lalu laring adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan, yaitu berada di sebelah tenggorokan. Lanjut ke D, bagian D, trakea. Nah, trakea atau biasa disebut dengan batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ya. Lalu lanjut bronkus. Bronkus adalah penghubung dari batang tenggorokan ke paru-paru. Nah, di situ kita bisa lihat ada dua paru-paru, sebelah kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya ada bronkus. Itu menghubungkan atau menyalurkan udara ke paru-paru lewat bronkus. Selanjutnya bagian apa? F, yaitu paru-paru. Paru-paru itu berfungsi untuk menukarkan oksigen atau udara menjadi karbon dioksida dari darah. Nah, kita bernapas itu selain untuk hidup, kita juga bernapas itu berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Contoh kita mau mengangkat benda berat, kita pasti bernapas dulu. Jadi fungsinya juga banyak, selain untuk hidup, kita juga untuk menghasilkan bernapas itu berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Dan terakhir diafragma. Diafragma adalah otot yang digunakan saat kita bernapas. Nah, apabila kita bernapas, otomatis ada tekanan dari dada ke atas. Nah, itu yang menggerakkannya adalah diafragma, yaitu otot. Setelah kita mengetahui apa itu alat-alat pernapasan dari hidung, paru-paru sampai diafragma, ada kaitannya dengan apabila terjadi dengan gunung meletus. Nah, coba kelas 4 dan kelas 5 nanti maju ke depan, apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi gunung meletus. Kenapa sistem pernapasan atau kelas 5 ini berkaitan dengan gunung meletus? Karena apabila gunung meletus seperti yang tadi dijelaskan akan mengeluarkan asap dan berpengaruh kepada sistem pernapasan manusia. Nah, setelah yang tadi dijelaskan sama Bapak, ada kaitannya antara gunung berapi dan sistem pernapasan pada manusia. Coba nanti kalian maju isi apa aja yang harus dilakukan apabila terjadi nanti bagi yang bisa menjawab, Bapak ada reward buat kalian.
Ya, siapa yang mau maju? Apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi gunung meletus? Kenapa kayak gini? Karena ada kaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Mau kelas 4 dulu atau kelas 5 dulu? Ya, apa? Tidak berada di lokasi. Nah, ini buat apa? Ya, terusan. Untuk yang pertama, tidak berada di lokasi. Nah, betul sekali. Apabila gunung meletus, kita tidak boleh berada di lokasi gunung meletus. Kenapa? Karena takutnya kita menjadi korban. Lalu ada lagi. Oh, silakan. Nah, udah berani maju. Jawaban yang kedua, tidak berada di lembah. Kenapa tidak boleh berada di lembah? Karena berpotensi turunnya lava itu kan ke bawah. Dikhawatirkan kita juga kalau kita berada di lembah, dikhawatirkan lava itu masuk area di lembah yang kita tempatin. Ya. Ada lagi? Silakan. Jawaban dari Rizky harus menggunakan masker. Kenapa? Supaya paru-paru kita bernapas tetap menghirup udara yang bersih. Lalu siapa lagi yang terima kasih. Nah, nomor 4, menggunakan kacamata. Kenapa? Agar saat terjadi erupsi itu kan banyak debu, jadi biar mata kita tidak teriritasi oleh debu yang dikeluarkan oleh letusan gunung tersebut. Ada lagi, satu lagi. Boleh. Nomor 5. Udah maju. Nomor 5, gunakan pakaian tertutup. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita memakai pakaian terbuka atau tidak mengenakan pakaian yang tertutup, dikhawatirkan nanti ada partikel panas yang jatuh ke badan kita yang menyebabkan kita akan terluka. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum itu kita simpulkan untuk kelas 4 apa yang kita pelajari hari ini. Gunung berapi, terus terjadinya gunung meletus. Dan untuk yang kelas 5 apa yang kita pelajari hari ini? Alat pernapasan, betul sekali. Nah, alat pernapasan dengan terjadinya gunung berapi itu atau meletusnya gunung berapi itu berkaitan dengan sistem pernapasan kita karena dari letusan gunung berapi itu akan mengganggu sistem pernapasan kita sebagai manusia. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM kelas 5. Nova, silakan.